selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya, host Politeknik Negeri Cilacap, Meta Galia. Dan mungkin dari kalian semua bertanya-tanya, kenapa hostnya jadi berubah ya? Yang tadinya pakai hijab ya, jadi nggak pakai hijab. Ya, jadi yang bertanya-tanya host yang sebelumnya yaitu Bu Kiki. Dengar-dengar katanya Bu Kiki lagi persiapan membangun bisnis ya, bisnis kuliner tingkat internasional di Cilacap. Jadi ya mungkin lagi biar fokusnya tidak terganggu. Jadi sementara saya di sini menjadi host Politeknik Negeri Cilacap. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Mungkin sebagian dari kita ada yang baru pertama kali lihat atau sudah sering lihat ya. Nah, kita saksikan, beliau adalah Bapak Abdal. Halo Bapak Abdal. Halo Bu. Nah, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah sehat Pak. Bu Meta gimana Bu? Untuk kabarnya sangat luar biasa Pak. Apalagi saya kedatangan tamu spesial ya Pak ya, dari Bapak ya. Nah, untuk kali ini Pak, sebelum bicara tentang prodi lebih lanjut ya Pak ya, boleh Bapak untuk memperkenalkan diri Pak, karena biar tidak penasaran aja. Oke. Masyarakat ini. Kenalan dulu ya. Ya. Sebenarnya ini juga hostnya perlu kenalan dulu ya. Oh iya ya. Karena baru ya, ini perdana gitu ya. Ya. Oke, mungkin sebelumnya kenalan dulu ya. Saya Prihidiantono Abdau. Biasanya dipanggil Abdau. Gitu Bu. Baik. Udah nama aja Pak? Apalagi Bu? Untuk asal daerahnya, kemudian saat ini tinggal di mana, kemudian statusnya Pak ya, kalau bisa ya Pak ya. Oke, kalau asalnya itu saya dari Kebumen gitu ya. Ya. Untuk saat ini tinggal di Cilacap. Sudah tinggal di Cilacap gitu Bu. Kalau untuk status sudah terlihat lah ya. Oh iya, ya bisa disaksikan sendiri ya teman-teman ya. Ya, jadi ya perantau juga ya Pak ya. Iya Bu, dari mana Bu? Oh kalau saya sebelumnya saya dari Lampung Pak. Di sini saya ngekos ya, lebih jauh Pak di Lampung. Sasar ini Bu. Ya sebenarnya jalan-jalan Pak, tahu-tahu bisa nyantol di Cilacap tuh Pak. Jadi ceritanya panjang sih sebenarnya, kalau diceritain mungkin satu hari nggak cukup nih. Lintas pulau ya? Iya. Oke. Nah untuk Pak Abdul sendiri nih Pak, kan saat ini ada obrolan bahwa akan didirikan prodi baru Pak. Oke. Ya, nah prodi baru itu adalah Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Pak. Nah, boleh diceritakan Pak bagaimana asal usul untuk prodi tersebut didirikan Pak? Bisa dijelaskan? Ya, prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak ya, atau biasanya disingkatnya itu D4 ya, D4 TRPL gitu, atau kadang lebih singkat lagi disebutnya RPL gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kalau sejarahnya itu agak panjang sih Bu ya. Kenapa ini kemudian didirikan? Jadi memang sebetulnya ini berawal dari nomenklatur yang ada di Kementerian Pendidikan ya Bu ya. Karena kan awalnya di jurusan komputer dan bisnis itu kan hanya ada satu prodi gitu ya, yaitu D3 Teknik Informatika. Iya. Nah, itu kan banyak permintaan ya, kenapa D3 TI ini enggak jadi D4 gitu kan. Nah, itu kan memang sebetulnya secara peraturan enggak bisa. Nah, kalau mau berubah jadi D4 maka harus berubah prodi juga. Nah, berubah prodinya itu kalau di nomenklatur itu berdasarkan disiplin ilmu gitu ya Bu ya. Ada beberapa disiplin ilmu di dunia komputer ini. Nah, sebetulnya ada beberapa yang sudah berdiri terlebih dahulu, seperti rekayasa keamanan cyber, terus kemudian teknologi rekayasa multimedia, itu kan semuanya D4 ya. Itu sebetulnya kalau ditarik sejarah sama Bu. Jadi intinya untuk mengakomodir semua kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan di dunia industri saat ini. Jadi kemudian yang ketiga ini ya, sebenarnya enggak, yang ketiga ada akuntansi lembaga keuangan syariah. Nah, ini yang keempat gitu ya. Prodi baru yang kelima. Jadi maksudnya prodi baru keempat jadinya yang kelima gitu ya. Itu D4 TRPL gitu Bu. Jadi untuk mengakomodir kebutuhan industri yang ada sekarang kayak gitu ya, yang belum ada. Gitu. Iya. Oh jadi intinya untuk pembangunan prodi teknologi rekayasa perangkat lunak ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan industri yang saat ini belum ada ya Pak ya, begitu ya Pak ya? Betul. Nah, ini kalau kita bicara kebutuhan industrinya ya Bu ya, itu juga ada kajiannya. Nah, bagaimana Pak kajiannya itu Pak? Kajiannya itu jadi memang ini dijelaskan secara singkat aja ya. Iya. Jadi ada yang namanya World Economic Forum. Nah, World Economic Forum atau WEF gitu ya.
Itu kan sebuah organisasi internasional yang memang fokus untuk menyelesaikan atau apa ya istilahnya tantangan global gitu ya, tantangan global yang ada saat ini gitu. Nah, WEF ini setiap tahun itu mengeluarkan yang namanya Future of Job Reports. Nah, itu tiap tahun keluar, Bu. Nah, yang terbaru ini itu yang keluaran 2025 ya. Itu di dalam laporannya mereka di Future of Job Report itu kan sebetulnya laporan terkait dengan tren dunia kerja saat ini, Bu. Gitu. Nah, dari situ ada satu part atau satu artikel juga yang membahas terkait dengan apa ya? Fastest growing and declining jobs by 2025 sampai 2030 gitu. Nah, kita bahas yang fastest growing-nya dulu, Bu. Nah, ini karena saya nggak hafal, nanti mungkin Oh iya. Mas Kusta ya minta tolong ditampilkan gitu ya, Mas. Oh iya, silakan Pak. Nah, itu ada 15 ya, Bu ya. Mungkin nggak usah disebutkan satu-satu, nanti ditampilkan aja. Nah, Iya. dari 15 ini, Bu, ini bukan hanya pekerjaan yang di bidang informatika sebetulnya, tapi semua. Nah, dari 15 ini, 10 diantaranya itu memang fokusnya di bidang komputer. Jadi prediksinya 2025 sampai 2030 pekerjaan yang akan apa ya istilahnya growing dengan sangat cepat itu dari 15 ini 10 diantaranya adalah tentang komputer. Nah, dari 10 itu 8 diantaranya nanti akan masuk dan terakomodir di D4 rekayasa perangkat lunak. Oh, oh iya, iya. Nah, bicara tentang pekerjaan nih Pak. Nah, ini kan tadi rencana dibuka untuk D4 ya Pak ya. Nah, untuk tingkatannya sendiri apakah disetarakan dengan S1 Pak antara D4 dengan S1-nya ini Pak? Nanti kalau misalnya ada yang bertanya kan gitu apa? Karena kan saat ini dibutuhkan kebanyakan itu kan S1 ya, D3 atau S1 ya kebanyakan. Nah, untuk D4 sendiri itu bagaimana Pak? Ya, jadi memang ini kan berarti acuannya adalah kurikulum ya Bu ya. Iya. Di kurikulum memang untuk D4 itu kan di SKKNI, peta okupasi SKKNI itu ada di level 6. Nah, level 6 itu memang setara dengan S1, Bu. Dan kalau kita bicara peluang kerja ya, itu kan sebetulnya juga ada banyak ya. Bahkan nanti kita bisa bahas lebih detail nih, bagaimana D4 TRPL ini ada 2 metode pembelajaran gitu ya. Nah, salah satunya yaitu ke arah riset based learning. Harapannya kalau memang nanti teman-teman ada yang pengen lanjut study, S2 itu bisa gitu, itu linear. Kemudian terkait dengan apa ya, peluang kerja ya, mungkin yang sekarang lagi ramai kan ini CPNS gitu ya, itu juga diakui ya, artinya D4 itu juga setara dengan S1 sebetulnya sama aja, hanya memang yang beda apa, lebih banyak praktikum. Itu kalau saya nggak salah dikoreksi ya, 70% praktikum, 30% teori kalau nggak salah ya. Jadi diskusi aja nih di kolom komentar ya. Oh iya Pak. Nah, untuk mata kuliahnya sendiri Pak, di Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak ini boleh di-spill Pak apa saja untuk mata kuliah di Ampu Pak? Mungkin kalau mata kuliah kita lihat profil lulusan dulu ya Bu ya. Iya. Jadi rencananya di 4 RPL ini akan fokus untuk nanti rencana lulusannya itu seperti apa gitu ya, profil lulusan gitu ya. Kita ke profil lulusan dulu, rencananya nanti itu ada 4 Bu. Yang pertama adalah software engineer gitu ya. Yang kedua itu ada data analis gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada software quality assurance. Kemudian yang keempat itu ada technopreneur gitu Bu. Nah, dari situlah sebetulnya nanti sudah kelihatan Bu mata kuliah yang ada gitu ya. Nah, salah satu kecirian kita yang membedakan dengan D4 RPL yang lain ya, di kampus-kampus yang lain se-Indonesia itu kemarin kita riset tuh ada 36 ya di kampus-kampus lain. Nah, kita menjadi salah satu yang paling baru ya. Pembedanya ada di data analis gitu. Jadi memang nanti salah satu profil lulusannya akan kita siapkan ke arah itu Bu, data analis. Nah, mata kuliahnya apa aja gitu ya? Iya. Mata kuliahnya kalau untuk yang pertama ya terkait dengan bagaimana nanti menjadi seorang software engineer, berarti kan tetap ada pembelajaran ke arah struktur data dan algoritma gitu ya Bu ya. Terus kemudian nanti juga diajarkan terkait dengan tetap ke pemrogramannya ya, pemrograman dasar. Karena nanti kita fokus ke data analis, maka pemrogramannya itu nanti larinya akan ke arah Python dan juga pemrograman lain yang
fokusnya ke business intelligence gitu. Tapi tetap ada beberapa mata kuliah juga yang diajarkan, yaitu web developer, terus mobile developer itu juga tetap diajarkan Bu. Jadi harapannya tetap mengakomodir semuanya gitu sih. Wow, luar biasa juga ini mata kuliah yang di Ampu ya Pak ya. Pasti dengan tadi kata kuncinya saya cuman paham yang software ya. Nah pasti nih apalagi generasi sekarang kan banyak yang suka nih dengan IT ya Pak. Ya pasti dengan promosi dari prodi tersebut pasti banyak yang minat ya Pak ya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Untuk ya berharapnya seperti itu Pak ya. Lumayan nih. Nah jadi untuk prodi teknologi rekayasa perekrutan ini sendiri Pak, apakah sudah di dosen-dosennya Pak sudah di ini boleh di-spill ada berapa untuk dosen yang mengajar di prodi ini Pak? Ya kalau untuk yang mengajar itu kan memang ada dosen yang home base ya. Iya. Mungkin Bu tahu sendiri ya. Home base ya. Untuk home base itu kan minimal ada 5 gitu kan. Memang terkait dengan profilnya masing-masing juga menyesuaikan dengan yang sesuai, yang relevan gitu, linear dan relevan dengan rekayasa perangkat lunak gitu Bu. Ini perlu sebut nama nggak? Kayaknya nggak relate. Ya. Ini nggak surprise nih nanti. Yeah. Cukup nanti kalau udah ketemu dosennya aja lah di perkuliahan nanti pastilah sekalian kenalan ya. Ya. Nah untuk prodinya ini sendiri Pak, kira-kira Pak, apakah dengan prodi ini tetap untuk dosennya itu diambil dari dicampurkan seperti kita ketahui Pak masih ada dosen yang angkatan 2023 ya Pak. Nah itu apakah tetap ditarik Pak dari dosen baru tersebut ya? Ya betul. Angkatannya Bu Meta ya? Ya angkatan saya nih terutama nih. Ya jadi ada Bu. Jadi memang nanti ada 2 personil yang baru ya. Dan kebetulan itu salah satunya histori sebelumnya adalah software quality assurance. Jadi pekerjaannya memang SQA gitu ya. Jadi memang bagian untuk pengujian aplikasi. Jadi memang sangat relate gitu ya dengan prodi ini. Jadi pas prodi ini sudah diajukan berdiri, kemudian ketambahan personil baru yang kok kebetulan sangat relevan gitu ya dengan ini gitu Bu. Jadi ada ya Bu ya, nanti ada 2 personil baru gitu ya, dan ada 3 personil yang sudah existing itu dari D3TI nanti dioper gitu ya ke RPL gitu Bu. Oh ya, jadi untuk penambahan dosennya 5 saja udah cukup ya Pak ya, sesuai dengan ini ya syarat pembangunan prodi ya Pak. Yang ngajar banyak Bu. Oh yang ngajar, kan iya. Ada nanti dari prodi lain ya. Iya. Istilahnya kan DTPS dan DTPR gitu ya. Paham belum Bu? Apa itu Pak? Boleh di-spill? Itu kan ada istilahnya dosen tetap ya. Dosen tetap yang, memang nanti mengurangi rasio gitu kan. Ada juga dosen tetap yang itu diambil dari prodi lain. Oh iya gitu iya. Diambil dari prodi lain mengajar di situ gitu. Nah kalau Bu Meta sendiri ini angkatan berapa Bu? 2000? Saya angkatan 2023 Pak. Apa Bu basic ilmuannya? Basic ilmunya, nah untuk basic ilmunya sendiri ini lebih ke teknologi pangan dan teknologi pasca panen. Nah, kan tadi sempat lupa ya, tadi Pak Abdo minta untuk perkenalkan diri ya. Sebenarnya saya ulangi lagi untuk perkenalan diri saya ya. Nama saya Meta Akursagelia, biasa dipanggil Bu Meta. Nah saat ini home base saya itu mengajar di Sarjana Terapan Pengembangan Produk Agroindustri dan ya di PPA ya, lebih terkenalnya ya. Nah saya baru mengajar itu 2024 Pak. Jadi ya tesnya 2023. Nah untuk mulai tugasnya itu 2024 begitu Pak. Nah, itu kan kita beda jauh ya multidisiplinnya ya. Iya. Mungkin mau nanya aja sih Bu terkait dengan kalau Bu Meta kan pasti tahu lah ya tentang komputer lah. Pasti tiap hari pakai tuh Microsoft gitu kan mungkin gitu kan. Tapi apa sih yang Bu Meta tahu sejauh pemahaman Ibu ya terkait dengan disiplin ilmu yang ada di komputer? Disiplin ilmu yang ada di komputer ya Pak ya. Sejauh ini yang saya tahu tentang disiplin ilmu itu lebih bagaimana cara kita untuk bijak dan tepat Pak dalam menggunakan aplikasi ataupun software yang ada di
komputer kita atau laptop kita ya Pak ya. Kan sejauh ini kan apa gini, saya kan ya nggak tidak terlalu pinter banget ya IT, cuman kan beberapa aplikasi yang kadang bisa membantu kita dalam pekerjaan kita itu kan bisa memudahkan. Nah, tapi kan kita perlu tahu, wah bagaimana sih untuk aplikasi tersebut bekerja dalam pekerjaan kita itu, kita harus perlu dalami itu bagaimana aplikasi itu bekerja memudahkan kita dalam pekerjaan kita, dalam membantu menyelesaikan masalah dalam pekerjaan kita. Nah itu Pak terutama ya, kadang kalau misalkan saya nggak paham juga tanya sama dosen-dosen, teman-teman dosen dari IT Pak. Nah mereka ya siaga membantu lah begitu Pak. Kita siap gitu. Iya betul. Tapi kan gini Bu, di jurusan komputer dan bisnis ya, kan ada beberapa prodi ya gitu kan. Nah tahu nggak bedanya masing-masing apa Bu? Masing-masing. Ya, misal kayak multimedia nih, ini multimedia, terus ada keamanan cyber. Nah, itu kan ada beberapa disiplin ilmu juga ya di situ yang berbeda-beda. Iya. Nah, paham nggak Bu? Nah, jauh ini saya belum paham Pak. Nah, mungkin Pak Abdul bisa menjelaskan Pak. Jadi memang ternyata dari beberapa disiplin ilmu yang ada di dalam dunia komputer itu memang masih banyak yang belum memahami perbedaannya di mana. Ya. Bahkan masih banyak yang salah nyebut gitu Bu. Nah sebenarnya itu kan gini, patokannya kita itu adalah kalau kita berbicara dunia komputer terus kemudian pendidikan, maka pasti ada kurikulum ya. Iya. Nah ada sebuah organisasi yang memang mereka itu fokus pada membuat standar ya, standar keilmuan di bidang komputer ini Bu. Nah namanya ACM, Association for Computing Machinery gitu. Jadi seluruh dunia itu pakai itu Bu, termasuk Indonesia. Kurikulum yang ada di Indonesia diturunkan di nomenklatur itu ya, prodi-prodinya itu semua dari situ. Nah di komputer itu ada 7 Bu, banyak kan. Nah ada 7 nih. Yang pertama nih ada yang namanya computer engineering. Computer engineering itu bahasa Indonesianya apa ya? Rekayasa komputer. Nah itu membahas tentang kayak pengembangan software dan hardware, kayak misalnya handphone yang terkini ya, pengembangan apa ya, prosesornya kayak gitu loh, robotik. Nah itu rekayasa komputer Bu. Jadi mereka membahasnya fokus ke situ. Tuh. Yang kedua itu ada lagi yang namanya computer science atau ilmu komputer. Pakai ChatGPT nggak Bu? ChatGPT, wah itu sesekali aja Pak. Tuh, jangan dibocorin Pak nanti ketahuan mahasiswa. Soal gitu ya. Kalau soal jangan Pak, ini nanti terlalu memudahkan mahasiswa Pak. Jadi kita ChatGPT itu kan sebenarnya bukan kebutuhan utama ya, gitu. Tuh. Tetap kalau untuk kebutuhan mahasiswa tetap mencari referensi. Betul, gitu. Untuk referensi aja gitu kan. Iya. Misal kita pengen merapihkan parafrasa dan lain sebagainya gitu kan. Sebenarnya nggak salah sih ya. Iya. Nah AI ya, kita bicara AI itu ada di dalam ranahnya tadi computer science atau ilmu komputer gitu Bu. Nah terus yang berikutnya nih ada juga yaitu terkait dengan kita bicara cyber security. Yang ketiga ya, cyber security ini ada di prodi rekayasa keamanan cyber tuh. Jadi memang ini benar-benar fokus ke masalah mitigasi keamanan gitu kan. Yang keempat itu ada information system atau sistem informasi. Nah ini bagaimana mengintegrasikan IT dengan bisnis. Jadi kita ngomonginnya udah ke bisnis nih. Misal kayak kita bicara Google Ads gitu kan. Terus kemudian gimana sih caranya kita biar FYP tuh kalau di TikTok kayak gitu kan. Nah, itu di situ tuh pembahasannya. Di tadi ya terkait dengan sistem informasi. Kemudian ada berikutnya itu ada teknologi informasi, ya, information technology. Nah, itu kita bahas masalah seperti perangkat kerasnya. Jadi jaringan komputer, server, nah itu tuh ada di situ Bu. Kemudian yang terbaru, itu kurikulum terbaru dari ACM 2021 nih, kita ngomong data science. Nah data science ini terkait dengan kayak prediksi-prediksi machine learning gitu ya, prediksi-prediksi itu banyak kan dipakai sekarang di perusahaan, termasuk ini Bu. Mungkin kadang kita nggak sadar ya di algoritma TikTok kita itu atau Instagram. Kalau kita kayak Bu Meta nih, mungkin suka shopping apa Bu? Tas gitu atau apa gitu ya. Kebutuhan wanita ya, tas terus. Iya, betul. Itu science, Bu. Oh. Itu. Nah, yang terakhir adalah software engineering. Itu adalah yang rekayasa perangkat lunak. Jadi kita memang fokus pada pengembangan perangkat lunak gitu. Jadi mulai dari hulu sampai hilir. Itu mulai dari sebelum dan sesudah. Jadi sebelum kita rancang harus kita analis dulu gitu kan. Kemudian nanti ada ke pengkodean gitu ya. Terus kemudian ada ke
nanti afternya ya ada pengujian dan lain sebagainya gitu. Mana tambah bingung nggak Bu? Ya cukup jelas sih Pak. Ya mungkin butuh pemahaman lebih lanjut lah Pak. Berarti hampir sama ya Pak kalau di tingkat mata kuliah mata untuk prodi di pengembangan produk agroindustri Pak. Untuk aplikasi atau software ya itu biasanya digunakan SPSS Pak. Statistik. Pernah dengar ya, itu biasanya ya untuk statistik atau rancangan percobaan Pak. Jadi kalau misalkan penelitian yang di laboratorium ataupun data-data dari penelitian nih nanti diolah, nah biasanya untuk pengolahan datanya menggunakan SPSS itu Pak. Jadi ya memudahkan lah Pak. Jadi untuk aplikasi tersebut ya bisa memudahkan dalam pengolahan data, khususnya data-data penelitian di laboratorium. Itu sih Pak untuk kemajuan teknologi saat ini ya Pak ya. Sebenarnya udah lama ya SPSS itu Pak, sudah dari zaman ini ya. Kalau bicara kita kuliah juga iya udah ini ya. Versinya sekarang. Tapi versinya kan 25 sekarang atau berapa? 24 apa 25 nah, belum cek lagi sih Pak gitu. Ya, jadi itu kalau di IT ya itu bisa masuk ke dalam ranah data science juga. Nah ini sebenarnya gini Bu, yang menariknya adalah nanti ada 2 metode pembelajaran nih di RPL, tadi kan disebutkan di depan ya. Iya. Ada 2 nih, yang pertama project based learning PBL gitu ya, yang kedua itu adalah research based learning gitu. Nah apa sih bedanya gitu ya? Project based learning itu memang nanti di prodi D4 RPL ini ya, kita akan melakukan pendekatan berbasis project. Nah, sekarang kan di JKB itu ada juga yang namanya teaching factory. Jadi ada beberapa project pengembangan sistem yang memang dikerjakan oleh mahasiswa gitu ya. Nah, kebanyakan itu juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dan juga yang memang penelitian dosen Bu. Gitu. Nah, itu akan benar-benar dilibatkan di situ. Gitu. Jadi pembelajaran mulai dari mata kuliah yang awal, misal struktur data dan alpro atau algoritma ya, itu akan langsung ke studi kasus. Itu studi kasus yang ada di project itu seperti apa, kemudian itu dijadikan sebagai pembahasan, kayak gitu. Nah yang kedua itu ada research based learning, jadi berbasis kepada riset gitu ya. Maksudnya apa? Jadi harapannya nanti ada kolaborasi Bu di situ. Nah ini kebetulan sudah saya jalankan juga kemarin Bu, yang rencananya nanti di prodi RPL ini akan benar-benar diterapkan ya Bu ya. Jadi kolaborasi antar prodi. Salah satunya adalah di penelitian saya kemarin itu memang ada terkait bagaimana monitoring kualitas limbah cair industri secara real time menggunakan IoT gitu. Nah nanti di D4 RPL nggak mempelajarin IoT-nya, tapi biar IoT itu dari prodi lain ya yang buat ya. Oh iya. Kita cuma butuh datanya. Iya. Nah datanya itulah yang nanti akan kita mainkan, kita olah gitu dalam machine learning kayak gitu kan. Nah itu nanti harapannya ada kolaborasi. Jadi riset di situ juga jalan Bu. Nah keuntungannya apa? Itu banyak sekali. Jadi nanti mahasiswa mengerjakan proyek di risetnya atau penelitiannya dosen gitu ya. Iya. Terus lomba Bu. Tahun kemarin itu kita juga ada sebuah proyek itu alat seperti timbangan bayi, tapi sebenarnya itu untuk pencegahan stunting gitu ya. Nah itu kemarin juara 1 lomba Kerenova. Wah keren nih juara 1. Kerenova ya Pak ya? Kerenova betul. Oh keren ya. Itu nah harapannya dari situ nanti bisa diulik lagi kan. Iya. Coba dicari apa kurangnya, mau seperti apa gitu kan. Nah syukur-syukur nanti kita bisa kolaborasi. Oh iya Pak, boleh tuh Pak. Boleh. Ya. Wah menarik banget ya ini untuk penjelasan ya. Penjelasan mengenai prodi baru nih yang akan nantinya akan dipegang oleh Bapak Abdo nih sebagai koordinator prodi teknologi rekayasa perangkat lunak nih. Oh iya Pak, untung belum kelupaan ya Pak ya. Mengenai prodi TRPL ini ya. Nah ada bocoran nggak sih Pak untuk mahasiswa baru kuotanya tahun ini kira-kira berapa Pak, dan rencana buka berapa kelas? Jadi kemarin diberi mandat ya sama Pak Direktur. Iya. 2 kelas. 2 kelas. Tiap kelas itu 32, berarti ada 64 gitu ya. 64 kelas Bu. Bahkan sudah bisa dari jalur SNBP. Oh iya. Ya, yang sudah dibuka nih sekarang per tag-nya podcast ini tuh. Iya. Sudah dibuka per tanggal berapa ya? Saya lupa Pak. Untuk pendaftarannya mulai 4 Februari seperti ya Pak. Iya. Mungkin nanti bisa dicek lagi di ininya ya Pak ya, di brosurnya ya. Dan katanya untuk prodi TRPL ini ya Pak ya sudah muncul di akun ini ya Pak ya, SNPMB ya Pak ya? Sudah. Oh ya, iya. Sudah. Nah. Ya itu dari
nanti bisa lewat jalur SNBP, Iya. terus bisa juga lewat jalur SNBT gitu ya. Atau nanti juga ada yang terakhir Jalur mandiri ya. Gitu. Jadi saat ini ya TRPL sudah bisa di ini ya Pak ya, sudah bisa diakses lah ya di akun SNPMB ya Pak ya, sudah muncul ya. Iya. Ya mudah-mudahan berharapnya dengan prodi TRPL ini banyak minatnya Pak ya. Lebih dari target ya Pak. Kalau misalkan misalkan nih Pak untuk pendaftar nih melebihi target. Tadi targetnya katanya 64 ya Pak ya. Iya betul. Nah, 64. kira-kira Pak itu 64 itu sudah semua jalur atau SNBP atau dan SNBT atau cukup untuk yang jalur mandiri sendiri, apakah ada kuota sendiri Pak? Gitu. Ya, jadi memang itu kan baru didiskusikan nanti ya setelah, kalau nggak salah ya itu ada di bulan Maret ya. Oh Di iya. bulan Maret terkait dengan kuota itu. Jadi masing-masing di SNBP itu berapa, SNBT berapa gitu kan. Itu ada untuk terkait dengan kuota-kuota tersebut. Itu memang dari saya sendiri belum mendapatkan informasi lebih detail lagi sih sebetulnya. Oh iya. Jadi kalau misal nanti melebihi kuota seperti apa, treatmentnya juga kebetulan saya baru banget Ibu ya. Iya Baru Pak. banget untuk jadi koordinator ya. Jadi Oh iya. masih awam juga, masih belajar juga sih Iya. jadi koordinator. Oh iya. Gitu, Bu. Baik, jadi menarik banget ya Pak diskusi ini dari ini ya mengenai prodi teknologi rekayasa perangkat lunak. Cukup panjang juga ya Pak nama prodinya ya Pak ya. Ya mudah-mudahan untuk prodi ini tidak terdengar asing ya Pak ya untuk kalangan siswa, apalagi siswa yang sekarang kan sudah bisa mulai pembuatan akun nih katanya tanggal 13 Januari. Betul, Ya. sudah bisa. Nah, jadi mudah-mudahan lah banyak peminatnya ya Pak ya. Ya, amin, amin, Ya. amin. Dan untuk pendaftaran sendiri di Politeknik Cilacap ini bisa kalian akses di pnc.ac.id atau bisa juga di call center 0811 2804 1000. Nah, baik, terima kasih Pak diskusi kita hari ini ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan berjalannya prodi baru ini bisa menarik minat siswanya Pak ya, mahasiswa. Maaf untuk siswa nih ya, siswa sehingga Wah, jadi iya siswa jadi mahasiswa nih. Nah, apalagi nanti bertemu dengan wajah-wajah baru, kemudian Betul. fasilitas baru ya Pak ya, ya banyaklah hal-hal baru ya Pak ya, Ya, gitu. Ya, Ada yang kurang satu, Bu. apa Pak? Jadi dari kemarin tuh saya banyak pertanyaan, gitu Ya. ya. Banyak sekali pertanyaan terkait dengan apa sih bedanya teknik informatika dengan Ya. RPL, Bu. Oh ya, boleh dijelaskan Pak? Nah, untuk teman-teman ya nanti yang pengen mendaftar gitu ya. Jadi di teknik informatika itu kan memang sebetulnya tadi itu ranah computer science gitu ya. Karena di nomenklatur itu kan teknik informatika memang sudah tidak ada gitu. Jadi kalau mau mendirikan prodi baru sudah nggak bisa dibunyikan itu, bunyinya nanti computer science. Oh iya. Nah, fokus dari informatika itu lebih luas, Bu. Jadi software ada ya, terus kemudian jaringan, network itu ada, gitu ya. Iya. Hardware itu juga ada. Jadi semua diajarkan di situ di teknik informatika ini ya. Jadi kalau di D3TI itu memang fokusnya ke web developer. Jadi fokus sudah mengarah ke situ, walaupun tetap ada juga mata kuliah mobile gitu ya. Terus kemudian network administrator. Jadi ada juga jaringannya di situ. Jadi diajarin dari awal bagaimana terkait dengan jaringan itu ya. Terus kemudian juga ada terkait dengan hardware. Jadi mempelajari hardware komputer. Nah, sedangkan RPL itu sebenarnya cuma ngambil bagian softwarenya, tapi lebih dalam gitu ya, lebih istilahnya apa ya, lebih mengerucut lebih gitu ya. Oh iya iya. Nah, jadi di dalam dunia software ini kan software engineering ini kan juga sebetulnya sangat luas, Bu. Tidak melulu itu semua tentang ngoding. Iya. Nah, mungkin banyak juga pertanyaan. Nah, nanti kalau di RPL ngoding nggak gitu? Jadi sebenarnya ngoding itu kan salah satu tools aja ya, tools artinya untuk menyelesaikan masalah gitu. Yang paling penting dalam fundamentalnya RPL ini adalah menganalisis masalah dan menyelesaikan masalah itu, gitu Bu. Jadi misal nih ada sebuah permasalahan di suatu perusahaan, itu selama ini mungkin mereka masih belum digitalisasi. Maka nanti di RPL akan belajar gimana cara menganalisis itu. Sebenarnya ada masalah apa, ya kemudian solusinya apa. Nah, nanti kita akan menentukan teknologinya apa. Nah, peluang karirnya, nah tadi yang di depan itu kan mungkin belum dijelaskan ya. Iya. Nah, itu juga sangat luas, Bu. Gitu ya. Dari tadi yang dijelaskan ini di sini ya, di fastest growing and declining jobs gitu ya, di Future of Job Reports. Itu ada banyak, Bu. Yang pertama, kita bisa lari ke big data spesialis.
Itu dari data analis ya, nanti bisa lari ke situ ya, big data spesialis. Kemudian ke fintech engineers. Nah, sekarang lagi banyak banget dibutuhkan juga, seperti yang kita tahu ya, sekarang banyak banget ya bayaran kris. Ya. Terus apa itu kayak semacam pay Iya, gitu, betul. gitu ya. Kemudian ke machine learning spesialis. Iya. Gitu ya. Kemudian ada juga software and application developers. Nah, itu yang hampir mirip dengan D3TI, tapi tetap ada juga ya, nanti lebih spesifiknya ada full stack developer, ada front end dan back end developer. Bahkan nanti kita juga fokus juga ke UI UX designer. Jadi untuk teman-teman yang suka desain tapi kepengen terjun atau kepengen kuliah di RPL itu juga bisa. Jadi nanti ada yang spesialis UI UX, itu desain dari layout sebuah aplikasi gitu Bu. Terus kemudian juga nanti bisa ke data analitik ya, data analis atau data analitik. Nah, kemudian terkait dengan DevOps. Nah, DevOps ini bagaimana sih sebuah aplikasi itu kemudian bisa dikelola dengan baik ya. Itu salah satunya nanti di dalam dunia kerja adalah DevOps engineers gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oh ya. Wah, ini pelonggar yang di-spill oleh Pak Abdul lumayan banyak juga ya. Jadi kesempatan itu banyak ya Pak ya untuk lulusan TRPL ini ya Pak ya. Nah, menarik sekali Pak. Baik, untuk diskusi hari ini kita cukupkan ya. Terima kasih Pak Abdul ya sudah Sama-sama, meluangkan Bu. waktunya menjelaskan tentang prodi baru ini ya. Yang mudah-mudahan dengan berdirinya prodi baru yaitu teknologi rekayasa perangkat lunak ini bisa menarik siswa ya, bahkan bisa lebih dari kuota ya diharapkan ya. Amin, amin. Ya, ya. Semoga Jadi jadi bisa bertemu dengan wajah-wajah baru, dengan hal-hal baru. Jadi banyaklah bertemu dengan hal-hal baru di sini. Baik, untuk diskusi hari ini kami cukupkan. Terima kasih banyak Pak Abdul, dan sebelum ditutup boleh saya hai dulu Pak Abdul? Ya. Halo, hai. Baik, kami tutup ya Pak. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Yeay.